Pak sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Prabowo Subianto direncanakan bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Akankah pertemuan ini menjadi sinyal koalisi besar terjadi atau PDIP tetap berada di oposisi? Ini dia informasi selengkapnya. Ketua Tim Kerjasama Strategis Prabowo Gibran, Bahlil Lahadalia menyebut akan ada partai politik yang bergabung ke dalam koalisi Indonesia Maju. Menurut Bahlil, partai yang akan bergabung memiliki ciri khas berwarna sejuk. Bahlil juga menyebut perbedaan pilihan politik antara Prabowo dan Surya Paloh hanya sebatas pertarungan di dalam Pilpres. Ya semua dekat kok, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ada yang gabung berarti beneran ya? Feeling saya ada, feeling saya. Warnanya? Warnanya sejuk ya. Biru, hijau atau coklat? Sejuk. Sinyal Partai Nasdem yang akan bergabung ke koalisi Prabowo Gibran muncul setelah Prabowo berkunjung ke Nasdem Tower Jumat pekan lalu. Namun Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berdalih peluang partainya bergabung ke koalisi Prabowo Gibran masih 50%. Itu penghargaan Pak Prabowo aja. Pak Paloh kemarin mengatakan bergabung dengan pemerintah bukan prioritas. Artinya nanti setelah Oktober kalau diajak sama Pak Prabowo akan bergabung dengan... Kita lihat perkembangan ke depan ya. Berarti ada kemungkinan bergabung sama 2 kursi. Itu 50-50 possibility-nya Mas. Pak tidak mau khawatir menggembosi upaya di MK Pak. Kita lihat. Ketua DPP PKB Daniel Johan mengaku partainya belum ada komunikasi dengan koalisi Prabowo Gibran terkait tawaran berkoalisi. Daniel menyebut partainya saat ini masih fokus terkait hasil rekapitulasi KPU. Kami memang belum membahas apakah akan masuk ke dalam koalisi atau tetap di luar, karena kami akan menunggu final dulu dari kerja-kerja tugas-tugas dari tim hukum Amin. Mudah-mudahan tim hukum Amin berjalan lancar dan bisa mewujudkan keadilan masyarakat yang saat ini sedang kita perjuangkan. Jika merujuk pada aturan pemilu, Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Golkar meraih 102 kursi, Gerindra 86 kursi, PAN 48 kursi, sementara Demokrat 44 kursi. Jika dijumlahkan, koalisi Prabowo Gibran hanya menguasai 48% lebih kursi di DPR RI. Saat ini hanya PDI Perjuangan satu-satunya partai politik yang menyebut siap beroposisi. Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak menutup kemungkinan adanya pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan merupakan hal yang strategis yang nantinya akan diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri setelah melalui kajian yang seksama dan kemudian akan diperkuat oleh Kongres Partai. PDI Perjuangan tetap kokoh berdiri pada legasinya sebagai pejuang demokrasi, pembela wong cilik. Antara Ibu Mega dan Prabowo sangat dimungkinkan, tetapi prinsip-prinsip dari PDI Perjuangan untuk terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, kemudian perintah konstitusi, dan agar tidak terjadi abuse of power, penyalahgunakan kekuasaan yang menggunakan sumber daya negara, aparatur negara, itu tetap. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menyebut koalisi Prabowo saat ini dinilai cukup memenuhi persyaratan. Namun, Toto melihat ada kesamaan saat era Jokowi. Semakin gemuk koalisi akan semakin merasa aman. Bahkan upaya Prabowo untuk bertemu Megawati berupaya untuk membangun kerjasama koalisi bisa saja dapat terwujud. Tapi ingin menggapai angka yang bisa dikatakan gemuk cenderung, sehingga koalisi pemerintahan ini siap kalau ada 1 atau 2 partai yang katakan membalelo. Iya, karena sejarah dari Pak Prabowo dan Ibu Mega ini paling dalam ya kalau kita bandingkan dengan partai-partai lain seperti PKS, PKB yang mungkin juga dianggap bisa diajak masuk begitu. Kita tahu pernah berpasangan Capres-Cawapres di 2009, lalu kemudian juga hubungan sebagai sesama elit politik atau bangsawan politik sekian lama, dan kalau bicara secara kuantitatif pun PDI Perjuangan ini angkanya sangat besar, sangat signifikan kalau bisa masuk dalam koalisinya Pak Prabowo. Ditambah yang terakhir secara kualitatif, kalau mau bicara simbol persatuan nasional, ya mengajak masuk PDI Perjuangan adalah simbol persatuan nasional yang sesungguhnya, rekonsiliasi yang sesungguhnya.
Dalam jurnal Masyarakat Ilmu Sosial yang diterbitkan BRIN, oposisi disebut akan menjadi penyeimbang atau kontrol bagi pemerintah untuk menjaga keberlangsungan demokrasi. Peran oposisi di parlemen menjadi faktor penting untuk berjalannya checks and balances serta menjamin sehatnya demokrasi Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.